nah jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah menggunakan nih wireless router atau switch hub ya, switch manage dari brand lain ya, yang penting bisa di manage. Terus kita pasang router gateway Ruiji nih sebagai perangkat utamanya gitu ya. Apakah kita bisa setting perangkat dari brand lain? Ya. Honestly kalau misalnya kita menggunakan controllernya Ruiji, ya itu belum bisa. Tetapi ya ada solusi. Ya, solusinya apa? Ruiji menghadirkan feature yang namanya NAT traversal. Sudah pernah dengar sebelumnya? NAT traversal belum? Belum ya? Ya. Halo Sobat User HND, kembali lagi dengan saya Agus, host tercinta kalian di kanal YouTube official HND Komputer Makassar. Nah, kali ini kita ada di konten Tech Time. Seperti Sobat User HND yang sudah tahu, konten Tech Time adalah konten ngobrol-ngobrol saya dengan bintang tamu yang sudah ahli di bidangnya. Biasanya itu perwakilannya dari brand People, entah itu trainer atau manajer area. Pokoknya kita bahas teknis-teknisnya. Nah, kali ini bintang tamu saya itu spesial sekali kembali dari brand networking atau brand jaringan yaitu Ruiji ya. Nah, jabatannya di Ruiji ini sebagai Ruiji representatif atau perwakilan dari Ruiji ya. Namanya Mas Reza tapi bukan Arab. Ya. Jadi dia orang Jawa jadi makanya namanya Reza bukan Arab. Tanpa berlama-lama saya perkenalkan langsung bintang tamu saya dari representatif Ruiji, Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo. Jadi ini Reza bukan Arab. Bukan. Saya kira Reza Arab yang lagi maraton. Ya itu makanya saya baru mau di-prepare di maraton jadi HND. Itu pindah lagi tuh. Jadi nama lengkap Mas Reza adalah Reza Haikal Barus. Yes. Backgroundnya memang specialty di network engineering atau gimana Mas Reza? Yes. Jadi sebenarnya sebelum saya join ya untuk handle Ruiji, saya itu awalnya adalah seorang network engineer di salah satu ISP yang ada di Jakarta. Oke. ISP-nya ini BUMN atau swasta? Swasta. Ya. Oh, swasta. Masuk ke E40 Group. Jarum Group. Oh, Jarum Group. Oke. Terus setelah itu gabung ke Ruiji. Iya. Gabung. Ini dia Ruiji representatif artinya itu Mas Reza. Jadi kebetulan saya merupakan representasi dari Ruiji ya, tapi bukan secara struktural langsung join di Ruiji, tapi merupakan gabungan dari PT Makmur Abadi Senantiasa yang merupakan salah satu distributor partnernya Ruiji atau value added distributor gitu. Oke. PT Makmur Abadi Senantiasa MAS. Yes. MAS. Di MAS memang produk specialty-nya atau fokus produknya di networking. Yes, networking product. Ya, spesialis di Ruiji kebetulan. Spesialis di Ruiji. Ada tipe-tipe spesifik dari Ruiji mungkin yang Mas Reza pegang? Oh, all product. Ya, all product. Mulai dari SMB atau retail sampai SME kita pegang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan pembahasan kita soal Ruiji isi router gateway, Mas Reza boleh sama dulu Smart User HND di kamera. Smart User HND. Hai Smart User HND. Halo Smart User HND. Sengaja saya kasih gitu Smart User HND supaya semua merasa pintar. Ya. Jadi kalau belanja IT itu tidak boleh tidak smart, harus smart. Harus smart ya, pasti. Tidak boleh jangan bodoh-bodoh sama toko. Setuju. Iya. Makanya HND kasih edukasi toh. Iya, Smart User HND. Oke. Nah, di pembahasan kita kali ini adalah sesuai dengan judulnya ada pembahasan tentang router gateway. Router gateway. Yang di mana kalau di zaman dulu atau di orang-orang dulu itu sebutnya router gateway ini bukan router gateway tapi mereferensi ke satu brand tertentu. Yes. Dia kalau belanja dia sebut merek itu. Ada yang ini. Boleh jelaskan secara sederhana dulu buat Smart User HND router gateway itu apa dan cara kerjanya seperti apa, Mas Reza sekarang? Oke, jadi sebenarnya teman-teman router gateway adalah perangkat yang pertama kali harus ada di jaringan kita. Ya, kalau kita mau melakukan implementasi deployment sebuah jaringan, ya, router gateway adalah perangkat yang harus pertama kali ada. Ya, fungsinya ada banyak, ya. Salah satunya adalah dia sebagai penampung koneksi internet pertama kali. Ya, jadi kalau teman-teman berlangganan internet dari ISP, ya, kemudian ingin deployment sebuah jaringan atau implementasi, ya, teman-teman harus pasang router gateway terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya lebih fleksibel manage jaringan lokalnya.
Nah, sebenarnya sederhananya adalah router gateway ini layaknya pos satpam, pos security yang ada di sebuah komplek, gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjadi gerbang sesuai namanya gateway, untuk memisahkan antara jaringan internet eksternal, ya, yang mana itu notabene-nya secara security yang masih abu-abu ya. Kemudian memisahkan juga dengan jaringan lokal kita, ya. Jadi kalau tanpa adanya pemisah, seperti router gateway ini akan rentan sekali jaringan lokal kita diserang gitu. Atau ada orang-orang lain yang coba menyusupi jaringan kita. Mungkin ingin melakukan kejahatan lain, scamming, dan lain sebagainya. Jadi itu sederhananya seperti Mas Reza bilang itu kayak pos satpam. Memang literally kayak pos satpam. Jadi ada tamu, ada IP baru masuk, tamu ini bisa kita analogikan ke IP address. Harus lapor dulu ke pos satpam. Harus lapor dulu. Boleh lewat atau enggak? Iya, boleh lewat atau enggak. Atau mau lewat nanti diarahkan sama pos satpamnya. Blok yang mana, ke simpang yang berapa kayak gitu. Kurang gitu. Dan itu terus saya mau pertanyaan mode nih Mas Reza. Karena saya sudah kasih standar tadi, saya mau kasih sudut pandangnya masyarakat awam. Perbedaannya wireless router sama router gateway karena sama-sama pakai router nih. Iya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau kita bahas seputar produk jaringan itu kan ada banyak istilah atau terminologi ya. Ada yang namanya router gateway, ada yang namanya home router atau wireless router, ya banyak sebenarnya. Kemudian ada yang nyebut switch perangkatnya, kemudian ada yang nyebut access point. Sebenarnya keseluruhan perangkat ini berbeda, teman-teman. Nah, tetapi pada dasarnya kalau kita ingin mengimplementasikan atau membangun sebuah jaringan ya di lokasi kita, setidaknya kita harus menyediakan 3 perangkat ya. Yang pertama adalah perangkat router gateway tadi ya, untuk menghubungkan kita dari jaringan lokal ke internet ya, supaya lebih secure dan bisa lebih fleksibel di manage gitu ya. Cuman nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ya harus ada switch biasanya, karena kan kita di jaringan lokal butuh memperbanyak koneksi kabel gitu ya. Jadi kalau ada banyak komputer atau CCTV, kalau semuanya dipasang ke router kayaknya nggak mungkin ya, karena terbatas secara jumlah port. Kemudian ada yang namanya access point ya. Access point ini sebenarnya sederhananya ya, itu layaknya seperti switch. Jadi hanya untuk memperbanyak koneksi ya, namun berbeda metodenya. Kalau switch menggunakan kabel, kalau access point menggunakan wireless atau radio frekuensi gitu ya. Nah, biasanya ya seperti yang saya sampaikan, kalau di setiap kali kita ingin memasang sebuah jaringan atau membangun sebuah jaringan harus ada ketiga perangkat ini ya. Ini kan harus membeli ketiga perangkat yang terpisah toh. Betul. Secara harga, pricing ya lebih tinggi dan cost-nya ini juga akan lebih besar. Ya. Nah, kondisinya ya kalau home user atau user rumahan nih, mau membangun sebuah jaringan harus membeli 3 perangkat ini, saya rasa mereka nggak berminat lagi membangun sebuah jaringan karena terpisah dan manage-nya ribet gitu ya. Nah, adapun ya brand-brand teknologi ya, salah satunya seperti Ruijie, kita menciptakan sebuah produk home router ya yang lebih mudah untuk di-manage ya. Jadi sebenarnya home router ini bisa menjalankan fungsi router gateway secara sederhana, bisa menjalankan fungsi switch secara sederhana, dan juga fungsi access point secara sederhana. Jadi 3 in 1 di satu produk gitu ya. Kalau router gateway perbedaannya dengan home router adalah router gateway itu lebih fleksibel dan penggunaannya biasanya untuk skala bisnis. Gitu. Jadi ngerti. Jadi sederhana, kalau mau kalau seperti saya mau analogi lebih sederhana lagi, ini mirip wireless router itu mirip dengan printer scan copy. Jadi 3 in 1 dalam satu produk. Tapi kayak seperti print scan copy, printnya itu tidak seprofesional printer foto. Scannernya itu tidak seprofesional scanner biasa, dan kopiernya itu tidak seprofesional mesin fotokopi. Benar. Ya, jadi kalau memang target marketnya wireless router itu untuk jaringan internet di rumah. Jadi cara pakainya gampang. Benar. Dalam satu produk ada 3 fungsi. Ya, jadi user atau pemakai yang di rumah tidak perlu ribet lagi. Benar. Satu kali belanja
setting sudah pakai selamanya. Selesai. Ya. Nanti kalau mati total atau internetnya kena break baru telepon lagi ISP-nya. Iya. Jadi itu perbedaan wireless router dan router gateway. Nah, karena pembahasan kita hari ini adalah soal router gateway, maka pertanyaan selanjutnya adalah kapan atau apa alasan utama itu sebuah rumah mungkin atau UMKM kecil, pebisnis kecil harus menggunakan router gateway. Oke. Nah, jadi kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memilih antara penggunaan home router dengan router gateway, gitu ya? Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin memilih sebuah produk, ya, apakah antara router gateway dengan home router, teman-teman tentukan dulu nih kebutuhannya seperti apa, ya. Seperti yang saya sampaikan, wireless router atau home router itu punya fungsi sederhana, ya. Kalau kita kebutuhannya hanya untuk yang penting bisa terkoneksi ke internet, ya, ada wifi-nya. Nah, itu doang, ya udah silakan pakai home router. Nah, tetapi kalau teman-teman ya ingin menggunakan untuk skenario yang lebih kompleks lagi, contoh kalau di kantor nih, ya kita ingin meningkatkan produktivitas karyawan, ya kita ingin blokir aplikasi sosmed, games di jam kerja. Nah, itu teman-teman silakan gunakan produk router gateway. Ya. Kemudian apa? Teman-teman misalnya nih skenario-nya di hotel, gitu ya. Teman-teman ingin buat voucheran, ya. Jadi setiap tamu yang datang itu harus pakai kode voucher, ya, agar kalau misalnya ada masyarakat di sekitar, ya itu nggak bisa sembarangan masuk, ya, untuk meningkatkan security di jaringan kita. Itu hanya ada di produk router gateway, di home router itu nggak ada, atau wireless router itu nggak ada. Kemudian kalau misalnya contoh teman-teman ingin mengelompokkan jaringan nih, pakai VLAN, nah itu adanya cuma di router gateway. Selain itu, ya yang paling umum ya atau yang paling sering juga digunakan adalah skenario seperti load balancing. Ya, tapi sebenarnya untuk wireless router 2G atau home router 2G itu juga beberapa ada yang sudah support load balancing. Ya, contoh RGEW 3000GX Pro gitu ya, itu sudah support load balancing. Tetapi fungsinya lebih sederhana. Nah, ataupun ya, tadi kalau kita mau manajemen bandwidth ya. Kita ingin membagi total bandwidth itu secara merata, ada bandwidth yang dikhususkan untuk aplikasi yang mendukung produktivitas untuk pekerjaan. Ya, itu kita bisa prioritaskan dengan menggunakan router gateway. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau smart user HND punya bisnis di rumah, punya kafe, yang khawatir itu internetnya boncos-boncos, karyawannya pakai nonton YouTube atau masyarakat sekitar masuk ke dalam wirelessnya pakainya sampai 24 jam. Nah, itu adalah waktu yang pas untuk beralih ke router gateway karena manajemennya lebih kompleks, lebih banyak, lebih fleksibel, lebih banyak, customize juga. Apa atau kebijakan yang mau kita buat. Betul. Kalau smart user ini belum mengerti yang tadi dijelaskan Mas Esa, kalau ke kafe terus dikasih voucher, terus mau order menunya, ada captive portalnya. Harus dimasukin username password nih. Selamat datang di kafe kami, ini passwordnya, username-nya. Nah, itu diatur semua oleh router gateway. Yang merujuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah yang dulunya referensi orang-orang soal router gateway kan mengerucut ke satu brand tertentu. Salah satu brand tertentu. Nah, perbedaan router gateway RWG dengan brand itu apa, Mas? Maksudnya nilai poin plusnya RWG. Poin plusnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya kalau kita berbicara seputar key feature atau selling point dari produk router gateway RWG itu sebenarnya banyak banget gitu ya. Nah, tapi yang paling utama adalah layanan cloud-nya gitu ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui atau familiar ya, layanan cloud RWG itu gratis ya. Mau berapa banyak pun project yang teman-teman miliki, berapa banyak pun perangkat yang teman-teman handle ya, sejauh ini kita bisa menggunakannya secara gratis. Nah, perbedaannya sebenarnya adalah layanan router gateway dari brand lain itu sebenarnya punya controller atau cloud yang sama ya, atau yang mirip seperti RWG. Tetapi ya biasanya kita harus pakai license tambahan, ada add-on-nya. Gitu. Atau kita harus menyediakan server sendiri on premise. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, kalau RWG itu gratis. Gitu. Gratis gitu. Selain itu ya, untuk produk-produk RWG khususnya untuk router gateway itu sangat easy to use. Betul.
karena Ruiji telah mengintegrasikan banyak sekali fitur-fitur AI ya, apalagi sekarang zamannya AI ya. Betul, ya. Ya. Itu yang dapat mempermudah alur kerja kita, simplifying our workflow gitu. Jadi kalau nanti kita mau setting ya, biasanya dulu harus menggunakan handphone, laptop, ya. Harus colokin kabel nih, harus panggil teknisi. Harus panggil teknisi, ribet ya. Sekarang dengan hadirnya cloud management dari Ruiji ya, ataupun feature, ada salah satu namanya Son, ya. Itu dapat mempermudah kita setting ya. Jadi kalau misalnya punya 20 perangkat, nggak perlu setting satu persatu nih. Betul. Dengan fitur Son ini bisa sekaligus jalan. Ya. Kita cukup menggunakan handphone, scan QR code yang ada pada setiap produk Ruiji, ya, maka kita bisa melakukan konfigurasi dengan mudah. Ya. Dan poin plusnya adalah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, fitur-fitur yang ada di router gateway brand lain, ya, itu juga ada di router gateway dari Ruiji, tapi dengan cara konfigurasi yang lebih sederhana. Gitu. Jadi kembali lagi ya Smart User ini, kalau yang ada Smart User ini nonton di konten Tech Time saya bersama Mas Ali, di orangnya Ruiji juga kan, kita sudah pernah bahas tentang cloud management. Jadi memang semudah itu. Saya lihat langsung Smart User HND. Yang dulunya itu kalau settingan networking itu ribetnya minta ampun, IP address yang mau dibahas berapa banyak, panjang banget, alurnya lari kemana. Nah kalau di Ruiji di cloud management itu semua ada di dalam skenario-nya itu kelihatan semua. Jadi wireless mana yang bermasalah itu kelihatan. Kelihatan secara detail. Terus pengaturan bandwidth-nya juga gampang sekali. Jadi ribetnya itu cuma satu kali, yaitu pas pertama kali beli. Itu pun yang ribet bukan usernya, yang ribet itu teknisi tokonya. Soalnya tidak ribet karena mereka sudah di training. Jadi pertama beli langsung disettingkan sama trainingnya, sama teknisi retailnya. Itu lagi di setting, teknisi retail langsung kasih username sama passwordnya ke user. Nanti selanjutnya untuk manajemen pemantauannya itu langsung bisa dilakukan lewat websitenya cloud management Ruiji atau pakai aplikasinya Ruiji. Ya, tapi kelebihannya lagi, fitur-fitur yang ada di brand tertentu itu ada di Ruiji juga. Pasti. Tapi ini lebih di-advance-kan, lebih di-fleksibelkan, lebih disederhanakan. Mempermudah kita juga. Betul, ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya, Mas Reza. Nah, ini pertanyaan follow-up saya. Kalau router gateway itu bisa dipakai di game center juga? Game center? Iya. Oke. Jadi sebenarnya untuk router gateway dipakai untuk game center sangat bisa sebenarnya. Ya, sangat fleksibel kebetulan untuk penggunaannya. Ya, jadi untuk berbagai macam skenario bisa. Ya, karena kan di zaman sekarang selain zaman AI, zaman RGB juga. Kan dua market IT sekarang ini itu bagi dua, AI sama RGB atau gaming. Iya, benar. Apakah suatu saat nanti ada router gateway yang khusus untuk gaming? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk router yang khusus gaming ya, Ruiji udah punya sebenarnya. Tapi bukan di router gateway, di home router atau wireless router gitu. Jadi memang udah ada gaming router. Nah, jadi memang kalau untuk wireless router atau home routernya Ruiji, dia akan membuat beberapa SSID atau nama WiFi yang terpisah. Jadi nanti kalau misalnya kita buat nama WiFi-nya rumah, ada yang tambahannya gaming. Nah, kalau kita pakai itu, latency-nya pasti lebih rendah, akan diprioritaskan. Nah, tapi selain itu juga, router gateway-nya Ruiji juga bisa kita gunakan untuk skenario gaming. Nah, jadi kalau di Ruiji ya, kita punya yang namanya library application. Gitu. Jadi kalau dulu misalnya teman-teman menggunakan router gateway dari brand lain, misalnya mau mengoptimalkan bandwidth-nya aplikasi tertentu atau mau blokir aplikasi tertentu, itu harus tahu setidaknya IP publiknya, kemudian protokolnya dan portnya. Nah, kalau dari Ruiji kita sudah punya nih, sudah punya yang namanya library application. Jadi kalau teman-teman mau mengoptimalkan penggunaan bandwidth-nya untuk gaming, tinggal di search aja di library application-nya, maka secara otomatis nanti router gateway-nya Ruiji akan mengoptimalkan penggunaan bandwidth sehingga lebih lancar. Kalau saya dengar dari penjelasan Mas Reza, sebenarnya router gateway-nya punya Ruiji ini adalah perpaduan antara router gateway sama PC server. Karena kalau yang dulu kan router gateway kan harus dipadukan juga sama teknisi di servernya, terus dikonekkan ke router gateway. Sorry Mas, hampir ke router gateway. Nanti teknisinya kan
setting-settingnya itu di komputer server. Yes. Nah, kalau di router gateway-nya punya Ruiji ini, itu semuanya dalam satu router gateway-nya settingannya ya Mas ya. Jadi orang biasa pun sisa klik settingan yang di settingan untuk gaming atau settingan untuk aplikasi tertentu langsung otomatis disetting sama router gateway-nya Ruiji. Ya, jadi udah ada sebenarnya template konfigurasinya juga gitu. Kalau mau optimalkan bandwidth. Iya, makanya mungkin tidak ada yang tipe-tipe gaming tertentu untuk di router gateway-nya. Benar. Jadi dia kayak betul-betul kerjanya kayak server juga. Iya. All in one sih sebenarnya. Oke. Sesuai dengan skenario yang mau kita pakai apa, kita bisa jalan gitu. Oke, mantap sekali. Dari pengalaman Mas Reza sebagai network engineering, kan sudah pasti banyak menemukan masalah-masalah atau menyelesaikan masalah-masalah tentang jaringan. Yes. Kalau dari brand lain itu router gateway, apa saja masalah yang sering Mas Reza dapatkan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal router gateway, ya apalagi dari brand lain, challenge yang kita temui itu banyak sebenarnya, gitu. Yang paling utama adalah centralized management, gitu, ya. Kalau dari brand lain, ya kita ingin melakukan manajemen terpusat seluruh perangkat jaringan kita, khususnya router gateway, ya itu harus menggunakan controller yang terpisah, dan itu yang kita bahas tadi, berbayar ya, atau kita harus menyediakan server sendiri, gitu ya. Kemudian kalau menggunakan router gateway dari brand lain nih, ya itu cenderung konfigurasinya masih manual satu persatu, ya. Jadi kalau misalnya mau blocking apps, ya itu nggak bisa klik-klik kayak router gateway Ruiji, gitu. Harus dicari tahu dulu secara detail IP publiknya tadi, portnya dan protokolnya. Nah kemudian ya dari sisi dashboard monitoring gitu ya. Nah, kalau router gateway lain ya itu harus diintegrasikan juga dengan yang namanya NMS, Network Monitoring System. Banyak ya. Ada yang visualisasi datanya kayak pakai Grafana, ada yang Kekti, ada yang Zabbix, dan masih banyak lainnya gitu ya. Kalau di Ruiji ya kita punya dashboard monitoring sendiri gitu ya. Dan itu balik lagi gratis teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya ya cenderung kebanyakan adalah cara konfigurasi yang manual sih kalau kita menggunakan router gateway dari brand lain. Jadi nggak friendly to use untuk teman-teman yang masih awam ya, seputar dunia networking, apalagi secara fundamental jaringan bentuk gitu ya. Iya betul. Itu berarti kalau ada satu skenario Mas Reza, si user ini di bisnisnya anggaplah kafe. Sudah pakai wireless router atau hub dari brand lain, terus dia memutuskan mau ganti router gateway-nya beralih ke Ruiji. Bagaimana sistem kompatibilitasnya atau sinkronisasi settingannya dari router gateway Ruiji disandingkan dengan wireless router atau hub dari brand lain? Sebenarnya kalau kita bicara kompatibilitas, sebenarnya nggak perlu worry juga teman-teman. Karena kalau untuk produk-produk networking, ya network appliance yang sudah diterima di dunia internasional, sudah menerima sertifikat internasional, ya itu sudah pasti bisa kompatibel ke all brand, ya. Jadi nggak ada istilah dia nge-lock brand atau gimana gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau kita saat ini udah menggunakan perangkat network appliance atau router gateway, contohnya home router dari brand lain. Kemudian kita mau convert nih menggunakan solusi dari Ruiji gitu ya. Teman-teman ya yang harus dicek terlebih dahulu kondisi di lokasi, kebutuhannya seperti apa ya. Ini kita harus catat dulu, kita collect datanya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi konfigurasi yang telah dibuat ya. Konfigurasi apa aja yang telah dilakukan. Sehingga kalau nantinya kita ganti dengan menggunakan produk dari Ruiji ya, itu kita bisa sesuaikan ya saat kita pasang ya atau kita gantikan produknya dengan menggunakan produk Ruiji, semuanya bisa berjalan dengan normal gitu ya. Paling challenge-nya hanya di situ aja. Harus kita cari tahu terlebih dahulu kebutuhan kita di lokasi seperti apa, dan yang kedua konfigurasi yang telah dibuat gitu. Jadi kita bisa sesuaikan nanti dengan menggunakan produknya Ruiji gitu. Sekarang saya aja masuknya ke skenario user ribet. Wah, boleh, menarik. Pokoknya skenario-nya adalah wireless saya masih bagus, Mas. Switch hub saja saya masih bagus karena hub saya cuma pakai 5 port, cuma untuk nyambung ke wireless router sama CCTV saya. Pokoknya saya cuma butuh router gateway-nya. Apakah di cloud management Ruiji router gateway-nya ini itu langsung bisa setting ke switch hub
saya sama wireless router yang ada yang di cafe saya. Yang dari brand lain tadi? Dari brand lain tadi ya. Oke, nah jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah menggunakan nih wireless router atau switch hub, ya switch manage dari brand lain, ya, yang penting bisa di manage. Terus kita pasang router gateway RWG nih sebagai perangkat utamanya, gitu ya. Apakah kita bisa setting perangkat dari brand lain? Ya. Honestly, kalau misalnya kita menggunakan controllernya RWG, ya itu belum bisa. Tetapi ya ada solusi. Ya, solusinya apa? RWG menghadirkan feature yang namanya NAT traversal. Sudah pernah dengar sebelumnya? NAT traversal belum. Belum ya? Oke, jadi sebenarnya sederhananya NAT traversal ini adalah feature yang dikembangkan langsung dan ini merupakan proprietary dari RWG, teman-teman. Jadi feature ini bisa menggantikan skenario port forwarding atau port mapping dari brand lain. Contoh, kalau teman-teman dulu nih ya ingin mengakses sebuah perangkat yang ada di jaringan lokal, baik itu printer, CCTV, NVR, teman-teman harus menggunakan IP public, harus menyediakan IP public. Gitu. Lalu kita harus konfigurasi skenario port forwarding atau port mapping. Ya. Nah, kendalanya adalah di Indonesia ya kita jarang sekali layanan internet khususnya rumahan yang menggunakan IP public gitu ya. Nah, dengan menggunakan solusi dari RWG, kita nggak perlu IP public, teman-teman ya. Cukup menggunakan produk-produk dari RWG seperti RGEG Easy Gateway ya, kemudian RAP series ya itu juga bisa, atau EW series ya, Easy Wireless untuk home routernya. Kita bisa memanfaatkan IP public dari RWG untuk ngeremote perangkat yang ada di jaringan lokal. Jadi walaupun kita nggak ada di lokasi, ya kita ada contohnya ini kan sekarang kita di Makassar gitu ya. Kita lagi perjalanan dinas nih ke Jakarta gitu ya. Kita bisa remote. Gitu. Tapi kalau untuk kontrol secara langsung dengan menggunakan kontrolernya dari RWG itu kebetulan belum bisa karena dikhususkan untuk produknya RWG. Jadi dari jawabannya deh yang saya tangkap, kalaupun harus pakai router gateway-nya RWG dengan harus disandingkan dengan brand lain, itu settingannya bukan pakai cloud manajemennya RWG, pakai NAT traversal. Ya. Which is itu yang settingannya agak ribet ya, harus teknisi yang setting. Ya, kalau misalnya user udah tahu cara config wireless routernya tadi dan switch hubnya ya itu bisa. Mudah kok. Tapi kalau mau lebih mudah, kalau NAT traversal kan kalau itu harus mengerti IP-nya berapa, cara masuk ke hubnya, cara manage hubnya, cara manage routernya itu agak ribet. Nah, kalau mau lebih mudah itu lebih disarankan itu sistem jaringan di sebuah cafe itu diganti semua produknya ke RWG. Karena selain keuntungannya produknya semua pakai RWG ya, keuntungannya yang didapatkan adalah cloud manajemennya didapatkan gratis. Dan tidak perlu lagi berlangganan IP address public ke ISP. Nggak perlu menggunakan. Karena semuanya itu sudah termasuk dalam layanan gratis dari RWG ya. Kalau pakai semua produknya RWG ya. Dan satu lagi yang fitur yang andalan dari RWG adalah fitur mesh-nya. Jadi kalau semua produknya pakai RWG ya, mau pindah lantai, mau pindah kamar, tidak perlu kasih masuk password SSID baru. Pokoknya satu kali masuk password saja, sudah bisa berpindah-pindah tempat dan internet jaringannya terus connect tanpa hambatan. Itu ya Mas Reza? Benar. Ya, tapi mungkin sedikit saya tambahkan. Boleh. Kalau tadi kita bicara soal mesh, itu kan kita ingin mendapatkan seamless rooming. Jadi kalau misalnya ada rumah 3 lantai, kita dari lantai 1 mau naik ke lantai 2, kemudian naik ke lantai 3, nggak perlu ganti-ganti nama WiFi. Kalau dulu kan kita mau setting perangkat access point, cenderung setiap lantainya, setiap perangkat access point itu punya nama yang berbeda. Contoh, kalau kita setting di rumah di lantai 1 kita buat rumah lantai 1. Di lantai 2 rumah lantai 2. Ya, di lantai 3 juga gitu. Jadi kalau ada user ya yang lagi di rumah lagi video conference ya atau lagi online learning atau ngikuti webinar dari HND gitu ya, pasti terputus kalau pindah lantai gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di RWG kalau kita menggunakan satu ekosistem, kita bisa mendapatkan tadi seamless rooming. Satu nama WiFi, kita pindah kemana aja itu bisa lebih fleksibel. Nah, tapi kalau kita berbicara soal rooming, teman-teman, ya itu ada 3 setidaknya, ya teknologi rooming.
Yang pertama adalah standar roaming. Ya. Kalau standar roaming ini, setiap perangkat jaringan ya pada ke kualitas signal tertentu, nilai RSSI-nya dia akan ngelepas secara langsung. Ya, ngelepas secara langsung koneksi Wi-Fi-nya. Ya. Dia akan memilih yang paling bagus ya, tapi pada nilai tertentu. Ya. Ini berbeda-beda juga pada setiap brand atau tipe perangkat. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya smart roaming. Ya. Ini yang menggunakan protokol ya 802.11kpr gitu ya. Nah, ini Ruijie juga sudah support nih, gitu. Dan tambahannya ya, Ruijie punya feature yang namanya AI roaming ya pada RAP series gitu. Nah, jadi contohnya gini, Mas. Misal kalau kita pakai roaming standar ya, itu kan perpindahannya smooth gitu ya. Jadi kalau signalnya berkurang secara bertahap ya, baru nanti dari sistem akan merekomendasikan pindah ke akses point mana gitu ya. Nah, kalau kita pakai AI roamingnya Ruijie ya, feature AI-nya ini akan bisa mempelajari pola aktivitas user ya. Umumnya kalau di hotel itu banyak challenge kalau mau menggunakan teknologi roaming ini ya. Challenge-nya gimana? Misal kita lagi jalan di koridor ya, itu kan terkoneksi Wi-Fi. Terus kita masuk lift nih. Pintu lift tertutup. Signal Wi-Fi-nya akan berkurang secara tiba-tiba. Langsung drop. Nah, dia nggak bisa langsung roaming. Gitu ya. Atau kalau misalnya ada koridor letter L, gitu, saat kita ada pasang access point di sisi yang satu, pasti user akan mengalami beberapa connection time out. Gitu. Nah, Ruijie punya feature AI roaming, ya. Ini terintegrasi dengan feature AI. Dia akan mempelajari pola user. Kalau misalnya ada beberapa user, ya, yang tiba-tiba signalnya drop, ya, dia akan langsung merekomendasikan pindah ke access point lain supaya signalnya tetap berjalan stabil. Ya. Ini merupakan keunggulannya, teman-teman, menggunakan solusi dari Ruijie. Walaupun ini sedikit melenceng pembahasannya. Karena kita ngebahas mesh tadi. Iya, betul. Karena yang tadi, karena kalau pun dipaksa pakai router gateway-nya dari Ruijie, tapi alat-alat jaringannya lainnya masih pakai brand lain, ya kerugiannya satu bisa, tapi kerugiannya adalah semua fitur-fitur cloud management, mesh, AI roaming-nya tadi itu tidak didapatkan kalau pakai di brand lain. Maka disarankan semua jaringannya itu dirombak semua ke ekosistemnya menggunakan Ruijie. Sampai saat ini sudah ada berapa tipe router gateway-nya dari Ruijie? Jadi kita untuk produk router gateway ya, yang sekarang kita lagi fokus adalah yang tipe EG series. Jadi kita punya beberapa tipe berdasarkan total klien atau perangkat yang terkoneksi. Ya. Jadi kita mulai dari 100 series ada atau 100 user, 200, 300, yang terbaru kita ada yang 400, kemudian 700 dan 1500. Ya. Lebih kurang ada 6 ya. 6 series itu. Walaupun di masing-masing series ya itu punya beberapa tipe khusus lagi gitu. Ada yang sekian port, ada yang sekian port ya. Nah, tadi kan ada Mas Hasan bilang ada yang 100 200 series. Nah, ada juga Mas Hasan sebut RG, EG. Nah, untuk user awal bagaimana cara membaca tipe-tipe dari router gateway Ruijie supaya lebih gampang nih Mas Hasan. Kayaknya saya butuhnya cuma tipe yang ini deh, supaya lebih gampang dinaraukan pilihan tipenya apa. Jadi untuk memilih produk router gateway yang cocok dengan kebutuhan kita, ya, kita harus lihat dulu setidaknya dari dua sisi. Ya. Yang pertama adalah dari sisi berapa total user, klien yang terkoneksi. Nah, tapi klien yang saya bicarakan di sini bukan merefer ke orang. Tapi merefer ke berapa device yang terkoneksi. Karena orang bisa 5 device-nya. Benar, sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah berapa throughput-nya. Berapa bandwidth yang kita perlukan untuk terkoneksi ke jaringan. Nah, tapi throughput ini merupakan gabungan dari upload dan download. Gitu ya. Jadi setidaknya ada dua ini. Nah, kalau kita mau membaca secara sederhana ya bagaimana memilih produk router gateway dari Ruijie. Kemudian di sini kita lihat ya, udah ada produk router gateway dari Ruijie gitu. Jadi di sini tipenya RG EG209GS. Kemudian di sini RG EG105 GV3. Sebenarnya saya tanpa melihat box yang ada di depan ya, saya udah tahu nih berapa banyak klien yang bisa terkoneksi. Kalau yang ini 209 200-an user. Kalau yang ini 105 ini 100-an user. Cara membacanya gimana? Kenapa saya bisa tahu? Bukan karena saya menghafal ya.
Tapi saya memahami bagaimana cara membaca naming rules-nya. Betul. Setiap produk Luigi akan diawali dengan beberapa karakter RG. Ya, RG. Kemudian strip, baru tipe produknya apa. Ya. Karena kita membahas router gateway, pasti kodenya adalah EG. Easy Gateway. Kemudian nanti akan ada kelihatan, ya, angka pertama. Angka pertama yang ada pada setiap perangkat router gateway Luigi, ya, itu merepresentasikan berapa total user yang bisa terkoneksi. Tinggal kita kalikan 100 nih, Mas. Iya. Jadi kalau di sini yang 200 series, angka pertamanya adalah 2, tinggal kita kali 100, jadi 200 user. Kemudian yang ini nih, ya, yang 100-an series, angka pertamanya 1 berarti 100 user, tinggal dikali 100. Nah, kemudian 2 digit belakang yang terakhir itu merepresentasikan apa? Nah, itu merepresentasikan berapa jumlah interface fisik, portnya. Portnya. Ya. Ya, berapa jumlah portnya pada sebuah perangkat router gateway Luigi. Nah, kalau yang ini, ya, 05 berarti 5 port. Ya. Kemudian yang ini 09 berarti 9 port. Selanjutnya ada lagi nih istilah yang G. Ya, kodenya gitu ya. Kalau G ini berarti dia gigabit. Gigabit tapi untuk Ethernet, ya. Kalau cuma G doang. Tapi kalau seperti yang ini 209 ada S-nya nih. Ada S-nya. Ya. Dia ada tambahan, ya, gigabit Ethernet SFP, ya, cuma 1 port, ya, untuk dijadikan sebagai uplink port. Gitu. Jadi sebenarnya sederhananya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman memiliki kebutuhan ingin menggunakan router gateway Luigi, terus ingin menentukan mana produk yang cocok, silakan dicek terlebih dahulu di jaringan lokal teman-teman, ya. Ya, berapa banyak device yang terkoneksi, gitu ya. Kalau misalnya 200-an perangkat, ya, silakan pakai yang 300 series, ya. Jangan dimentokin, ya. Gitu. Jangan dimentokin pokoknya kalau dia 200 hampir 300 jangan dimentok. Jangan ambil tipe 200. 200 benar, ya. Lebih bagus dari 300. Kita harus kasih spare lah, gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, kadang-kadang konfigurasi kita banyak gitu ya. Workload-nya juga bisa. Workload-nya benar. Iya. Nah, selain harga, apakah masing-masing tipe router gateway dari Luigi ini punya target market, Mas Reza? Jadi sebenarnya untuk target marketnya, ya, ada masing-masing, ya. Dan sebenarnya juga ada beberapa perbedaan. Beberapa perbedaannya adalah contoh kayak yang paling tinggi nih, ya, RG EG1510XS. Nah, itu contohnya ada feature speed test pada router gateway-nya nih. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui nih berapa kecepatan internet yang kita dapatkan dari ISP, nggak perlu lagi nih kita koneksi ke jaringannya, gitu. Bisa langsung speed test di situ. Tipe berapa tadi? EG1510XS. 1510XX. Ya, XS. Ya, Nah, selain itu, ya, beberapa router gateway Luigi, ya, itu punya feature yang namanya data plane. Ya, gitu. Nah, ini sesuai dengan segmentasi kalau kita menggunakan layanan internet, ya, yang ada FUP, Fair Usage Policy, gitu ya, atau kuotanya lah, yang internet broadband. Nah, contoh, ya, untuk router gateway, ya, yang 100 series yang ada feature data plane untuk menjaga kuotanya agar kita nggak kehabisan kuota, ya. Atau kalau mungkin sekedar sharing, ya, sedikit. Kalau Starlink kan, misalnya kita menggunakan layanan internet yang bisnis, yang menggunakan kuota, saat kita menggunakan kuota lebih dari kuota yang kita beli, ya, itu harganya mahal, ya, mahal sekali, gitu, mahal sekali, ya. Kebetulan ada user yang kemarin kita discuss sama Pak Ali, ada yang kena, gara-gara nggak ada controlling kuota, ya, itu kena biaya tambahan, ya, yang cukup mahal, ya. Tapi di Luigi ada, teman-teman, ya, di perangkat brand lain itu kebetulan, ya, belum ada kan, ya, yang saya temui, gitu ya. Nah, jadi di sini, ya, untuk perangkat router gateway, ya, yang punya feature data plane tadi atau pengontrol kuota, ya, itu adalah yang 105 series, ya, kecuali yang GWT. Dan 105 series itu ada yang 105G, ya, GPV dia, gitu ya, ada yang GWX dan ada yang GWT. Nah, yang GWT ini yang belum support. Ya, untuk feature data plane. Tapi di tipe EG 200-300-nya sudah ada semua. Ya. Pokoknya dari RG EG 105 series kecuali yang GWT, yang GWT tidak punya. Selain itu, semua sampai ke tipe level atas itu ada. Ya, yang mulai, ya, dari 200-an series ke atas itu biasanya ada, ya. Tapi teman-teman catatannya gunakan latest firmware.
Latus. Ya, biar lebih terbuka semua feature-featurenya. Oke. Oh, firmware-nya berarti di-update di firmware-nya harus di-update ya. Oke. Karena kan kalau misalnya teman-teman beli, kadang-kadang ada yang belum ke-update nih firmware-nya. Betul. Sama laptop kan. Luigi ini kebetulan kalau kita sharing sedikit ya. Luigi ini punya karyawan ya. Sebagian besar karyawan Luigi itu adalah tim R&D, Research and Development. Nah, kalau perusahaan teknologi yang menitik beratkan jumlah karyawannya sebagai orang-orang yang bekerja di R&D, Research and Development, maka kita akan mengunggulkan inovasi. Betul. Ya. Luigi kebetulan ya beberapa tahun belakang jor-joran nih ya. Sering banget, masif banget ya untuk melakukan pengembangan teknologi ya. Makanya kenapa kita harus atau sarankan upgrade firmware ya, supaya teman-teman bisa lebih nyaman dalam menggunakan produk router gateway dari Luigi. Iya, betul. Ya. Kalau saya juga lihatnya sih Mas, karena perkembangan atau kemajuan teknologi software, apalagi di luar hardware ya Mas ya, itu terlalu cepat untuk sekarang. Benar. Jadi semua berkesinambungan, bukan cuma dari firmware-nya dari produk seperti networking Luigi, itu juga gara-gara dari Windows-nya atau operasi sistemnya yang terlalu cepat, software-nya mengupdate. Ya. Jadi hardware-nya itu ketinggalan firmware-nya. Makanya saya bilang hampir semua produk-produk IT atau elektronik, apalagi yang punya koneksi internet, itu memang lebih disarankan waktu pertama kali beli itu diupdate firmware-nya. Gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya tadi adalah follow-up-nya. Semua follow-up dari pertanyaannya tadi cerita tentang Starlink tadi, Mas. Oke, boleh. Starlink kan sekarang juga sudah mulai ramai di Indonesia, apalagi di tempat-tempat daerah-daerah 3T itu kebanyakan pilihnya pakai Starlink. Untuk koneksi Starlink atau skenario jaringan Starlink pakai Luigi, apakah masih pakai tadi net traversal ya? Net traversal. Settingnya pakai itu juga. Sebenarnya net traversal ini biasanya kita khususkan untuk perangkat-perangkat yang di luar dari brand Luigi biasanya. Karena kan kita butuh akses remote-nya, gitu ya. Baik menggunakan protokol seperti HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, SSH, ya. Ataupun RDP gitu. Nah, tapi kalau Starlink ya, itu kan sebagai sumber internet aja sebenarnya utamanya ya. Kecuali mau disambungkan ke wireless router bawaan hadiah aja dari Starlink. Kan ada kan Starlink ada yang paketannya sama wireless routernya itu. Kecuali pakai yang itu mau disambung pakai net traversal settingnya. Benar ya. Jadi kalau dia cuma antena Starlinknya, terus skenario jaringannya semua pakai Luigi, cloud broadband-nya itu pakai Luigi semua, bisa disetting ya. Jadi nggak ada masalah mau teman-teman pakai internet broadband dari swasta, provider swasta maupun plat merah, kemudian mau pakai 4G router ya, yang menggunakan kartu seluler, kemudian mau menggunakan Starlink atau layanan internet satelit lainnya, itu nggak ada masalah. Bisa di-manage semua menggunakan controller Luigi. Pernah cerita-cerita maksudnya perbedaan sinkronisasi sistem jaringan Luigi dengan beberapa ISP, maksudnya gimana ya? Kalau di ISP ini biasanya lebih transfer datanya lebih lancar. Kalau pakai ISP-nya ada perbedaan seperti itu nggak? Jadi sebenarnya karena layanan cloud Luigi ini berbasis cloud ya. Jadi kalau kita bicara soal cloud itu kan banyak node-nya ya, nggak hanya di satu negara tertentu, nggak hanya di satu data center tertentu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya dari sisi ISP-nya itu punya IP transit kapasitas yang cukup baik, atau dia piring terkoneksi ke data center konten tertentu ya, itu aman biasanya menggunakan produk dari Luigi. Tapi sejauh ini yang kita dapatin, kalau misalnya user menggunakan solusi dari Luigi ya, seluruh produknya menggunakan layanan internet apapun sejauh ini menggunakan cloud-nya aman. Gitu ya. Masih di tahap maksudnya aman semua ya? Aman ya, sejauh ini aman. Apapun dari ISP-nya apapun. Benar. Di router gateway punyanya Luigi ini ada tidak fitur-fitur yang jadi selling point-nya ini yang bisa, kalau kita sebut selling point ini user pasti beli nih. Di kita generalkan saja Mas di semua tipe router gateway-nya Luigi. Nah, jadi sebenarnya yang jadi selling point itu sebenarnya udah kita bahas juga dari awal tadi banyak ya, tapi kita coba summarize gitu ya. Betul. Nah, yang pertama adalah layanan cloud-nya nih. Seluruh produk Luigi yang manage ya, kecuali switch unmanaged itu sudah bisa di-manage menggunakan cloud-nya Luigi. Ini selling point-nya. Kemudian ada feature SON
Ya, tapi tadi seperti yang sudah kita bahas, self-organizing network. Ya. Jadi, misal teman-teman, ya, kita punya 30 perangkat. Ya. Kemudian kita mau setting nih di satu jaringan yang sama. Kalau kita menggunakan perangkat dari brand lain, kita cenderung harus melakukan konfigurasi secara manual, ya. Jadi satu perangkat kita setting contohnya 5 menit, gitu ya. Jadi kalau ada 30 perangkat, 150 menit. Ya, itu hanya untuk konfigurasi dasar, gitu ya. Nah, selain itu ya, kalau kita menggunakan produk dari Luigi ya, feature SON tadi, saat kita unboxing perangkatnya contohnya ya, kemudian kita aktifkan ke sumber listrik, kemudian kita hubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu jaringan yang sama. Nanti saat kita setting itu akan langsung auto discovery ya, menggunakan protokol yang sudah dikembangkan oleh Luigi. Jadi kita hanya perlu melakukan satu tahapan konfigurasi aja, teman-teman ya. Satu tahapan konfigurasi aja, maka seluruh produk Luigi itu langsung tersetting. Ya, cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya nanti ya, pada perangkat Luigi yang terhubung ya, itu akan dipilih salah satu perangkat masternya. Ya, betul. Urutannya adalah perangkat dengan tipe RG-EG, router gateway. Kemudian yang kedua adalah RAP ya. Nah, kalau misalnya kedua perangkat ini nggak ada, baru ke switch dengan tipe NBS. Gitu ya. Ini yang akan menjadi utama. Selain itu apa? Luigi punya selling point lain adalah feature SD-WAN. Ya, yang disebut sebagai AnyLink. Ya. Nah, AnyLink ya atau SD-WAN dari Luigi itu gratis per satu akun untuk 3 site pertama. Jadi kalau ada site selanjutnya ya itu harus berbayar. Nah, kenapa sih ini menjadi keunggulan ya? Kalau dari brand lain ya, kalau untuk SD-WAN-nya itu biasa langsung berbayar gitu ya. Dan ada juga yang harus menggunakan IP public. Sedangkan untuk produk dari Luigi itu nggak perlu IP public ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya beberapa kantor cabang, contohnya Jakarta, kemudian ada Makassar, kemudian ada di Manado, gitu ya. Kita mau hubungkan nih, ya. Dulu misalnya kita gunakan VPN atau teknologi tunneling lainnya, itu kan harus IP public. Tapi kalau dengan Luigi itu nggak perlu IP public, gitu ya. Dan itu juga ada feature tambahan, ada yang disebut sebagai feature batch configuration. Jadi ketiga cabang yang kita miliki, ya, kita nggak perlu lakukan konfigurasi tambahan satu persatu lagi gitu. Ada juga ya feature yang namanya ZTP, Zero Touch Provisioning. Nah, contoh seperti ini. Kalau biasanya kita menggunakan produk dari brand lain, oke? Kita ingin config nih, ya. Atau misalnya kita punya project deh. Ini kita kan lagi di Makassar, gitu ya. Kemudian kita punya project yang ada di Ambon contohnya. Kalau kita mau config perangkatnya, itu kan biasanya harus datang dulu perangkatnya ke lokasi kita nih. Atau kita yang ke sana. Benar ya. Tapi 3G dengan feature Zero Touch Provisioning, kita cukup memiliki data berupa serial number atau QR code dari Luigi. Ya, di setiap produk Luigi, teman-teman, itu sudah ada QR code-nya. Oke? Kayak gini, yang ini. Contohnya bisa di dalam device-nya. Ya, benar. Di dalam device-nya. Nah, jadi sebelum perangkatnya sampai ke lokasi user, kita udah bisa setting. Ya, betul. Itu yang mempermudah. Ya, brand lain jarang yang punya seperti ini. Dan langsung bisa dikonekkan dengan akses point Luigi-nya juga. Benar. Jadi nanti saat perangkatnya sampai ke sisi user cukup aktifkan ke sumber listrik, ya. Kemudian tinggal dihubungkan ke sumber internet. Nanti dari cloud-nya yang akan push konfigurasi, nge-trigger supaya mengikuti konfigurasi dari cloud-nya. Betul. Gitu, ya. Nah, selain itu apa? Kalau misalnya feature-feature AI, gitu ya. Luigi juga punya yang keempat ya, nih. Feature AI. Luigi punya feature AI itu banyak. Ada yang namanya AI Heatmap. Jadi kalau teman-teman mau melakukan perancangan sebuah jaringan, kemudian mau membuat sebuah dokumen penawaran BOQ atau BOM, ya, itu bisa langsung menggunakan produk layanan cloud Luigi. Kemudian ada yang namanya AI Wi-Fi Optimization, atau istilah lainnya Wireless Intelligent Optimization. Jadi misal di jaringan kita nih, ya, itu ada interferensi yang tinggi, banyak access point gitu ya. Nah, itu kita bisa mengoptimalkan pemilihan channelnya secara otomatis menggunakan AI-nya Luigi. Oh iya, jadi AI-nya yang memilih yang mana prioritas access point. Frekuensinya, ya benar. Yang tidak banyak penggunaan. Ada juga yang namanya AI diagnostik nih, Mas. Ya. Nah, jadi AI diagnostik ini, teman-teman,
layaknya kayak kita konsultasi ke dokter, ya. Tapi ini gratis ya, gitu. Gratis. Jadi kalau misalnya kita konsultasi ke dokter kan, kita datang, dari dokternya ini mau menganalisa nih apa kendala atau penyakit yang ada di diri kita. Dia tanya nih, ya. Apa yang ada demam sakit? tidak? Ada demam tidak? Benar. Kemudian ada sakit apa? tidak? Iya, ada muntah tidak? Gitu. Makannya gimana? Iya. Nah, AI Diagnostic WJ, teman-teman, ya, ini bisa digunakan untuk melakukan pengecekan keseluruhan jaringan kita, ya, secara otomatis. Jadi misal nih, kita merasa koneksi internet kita lambat, ya, baik yang menggunakan kabel ataupun WiFi, ya. Nah, kemudian, ya, kita kan biasanya kalau mau melakukan pengecekan harus remote dulu ke perangkat router gateway, coba tes speed, ya, atau ping sana kemari, gitu. Pindah ke access point, pindah ke switch, ribet ya Mas. Kalau kita menggunakan feature AI Diagnostic RWJ, ya, kita cukup sekali klik, ya, perangkat atau produk router gateway dari RWJ ataupun beberapa perangkat lain melalui cloud, ya, itu akan melakukan pengecekan, ya, setidaknya 4 hal. Pertama adalah ke sumber internetnya. Aman nggak? Aman. Ya, ada anomali nggak di traffic internetnya? Kemudian yang kedua, dia akan melakukan pengecekan koneksi user yang menggunakan WiFi. Ya, ada putus sambung atau lain sebagainya. Yang ketiga, dia akan melakukan pengecekan nih ke koneksi user yang menggunakan kabel. Dan yang keempat terakhir, dia akan mengecek device health-nya. Apakah ada perangkat yang bottleneck? Apakah ada perangkat yang secara workload-nya itu terbebani banget atau gimana? Menarik Pak. Menarik Mas. Ini seperti cara ini. Yang dijelasin barusan Mas saya itu adalah sebenarnya jawaban untuk kita semua yang dulu kalau mau cek jaringan kita bermasalah itu selalu manual. Kalau seperti cara HND itu pernah ngecek atau mendiagnosa sebuah jaringan itu kan dulu manual. Kita mau cek ISP-nya harus masuk CMD dulu. Ping 192.168 nanti dikasih masuk IP ISP-nya berapa. Kalau nggak ping google.com, ping 888. Jadi ada RTO, ada relay-nya tidak. Nah, baru itu satu. Yang kedua, kita mau cek ini, masih jalan ini ping-nya, ping ISP. Kita bukan satu CMD, ping device. Yes, benar. Iya, ping device-nya itu ribet. Harus kita kayak komputernya atau handphonenya buka propertiesnya, pakai IP address berapa. Benar. Di ping lagi. Untung kalau itu yang bermasalah. Kalau IP address yang lain, IP address lantai 10. Ribet ya. Yang ketiga, itu kita mau cek yang di advance sekali lagi sama Luigi adalah yang tadi terakhir Mas saya bilang itu dia Luigi bisa cek device-nya itu ada bottleneck-nya tidak? Apakah dia jaringannya atau kuotanya itu dikasihkan cukup, tapi device-nya yang bottleneck, device-nya yang lambat loading. Nah itu dia. Nah kalau saya sih bilang tidak apa-apa beli di suatu device, apalagi kita bicara soal elektronik ya. Kalau saya biasa dianalogikan ke smart user ini itu analogikan itu paling gampang handphone karena handphone itu paling gampang, paling tiap hari dia pegang. Tidak apa-apa kalau kita beli handphone atau elektronik lebih mahal, sedikit lebih mahal ya? Sedikit lebih mahal. Itu catatannya sedikit lebih mahal. Bukan mahal banget nih, beda dikit. Tapi fitur yang dikasihkan itu banyak, canggih. Yang paling penting gratis. Karena Indonesia yang penting itu gratis. Selain banyak harus gratis. Nah itu daripada kita beli satu brand lain itu memang harganya sedikit lebih murah. Tapi ribetnya lebih banyak. Ribetnya lebih banyak. Karena harga yang lebih murah itu akan nanti seperti saya ini pakai uang lebih banyak untuk maintenance panggil teknisinya, terus panggil teknisinya ada 2 pasti dipanggil ini. Kalau bermasalah jaringannya, teknisi ISP atau teknisi jaringan. Keduanya harus dipanggil ini. 2 kali kerja. 2 kali kerja. Daripada 2 kali kerja, mending tambah sedikit saja. Pakai Luigi sebagai solusinya, mulai dari router gateway-nya, access point-nya atau hub-nya, tergantung kebutuhannya apa. Nanti bisa diskusi juga. Bisa diskusi ke HND Komputer. Benar. Skenario-nya saya kafeku cuma 5 orang. Itu contohnya. Contoh. Markup saya cuma 5 orang. Kira-kira
solusinya pakai apa ya? Pakai mungkin pertama teknisinya dia retailnya atau frontlinernya ini paling pakai wireless router aja dulu Pak kalau 5 orang. Nanti kalau ada rezeki warkopnya menambah kursi, meja atau menambah lantai, baru ke sini lagi kita sarankan pakai router gateway-nya kalau ini di upgrade. Nah itu tambahnya sedikit boleh bertahap-tahap sesuai dengan kebutuhannya supaya dapat semua tadi cloud pandeminya gratis, konfignya mudah, terus fitur-fitur AI-nya tadi itu banyak sekali. Betul lah maksudnya Rende. Kalaupun mau belajar lebih lanjut juga, HND sama Ruije punya satu program yang kita selalu lakukan, namanya di setiap kuartal gitu ya. Mau offline trainingnya ada, atau online-nya juga ada. Online webinarnya juga ada, dan itu semuanya ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, berbayar ini pun hitungannya kalau saya hitung itu gratis karena biasanya ada hadiah produk dari Luigi benar ya. Jadi sebenarnya ya itu kita beli perangkatnya aja sih. Perangkatnya supaya teman-teman bisa hands on langsung. Hands on langsung. Kalau dari brand lain teman-teman mau sertifikasi cuma dipinjamkan. Dipinjamkan. Harganya juga cenderung lebih mahal. Tapi kalau pakai ngikut sertifikasi Luigi, apalagi yang dari HND teman-teman ya, itu sebenarnya gratis ya, teman-teman dikasih makan ya. Betul. Dan dikasih ilmu dan plus sertifikat. Jadi kalau mau pindah perusahaan ya ikutin sertifikasi dari karena yang terakhir sertifikasinya UIJ X HND harganya segini saya bilang. Tapi dapat hadiah aja. Yang harganya lebih mahal daripada biaya pendaftarannya, Mas. Jadi buat sponsor ini owner cafe, owner hostel atau hotel, tim IT kalau memang tertarik menggunakan solusi jaringan produk dari Ruiji dan mau info lebih lanjut, boleh langsung ke semua cabang HND Komputer. Nanti konsultasikan saya sama frontlinernya, mau butuh training lebih lanjut, mau butuh Zoom meeting webinar juga, langsung saja ke semua cabang HND Komputer. Nanti frontlinernya HND Komputer dicatat data dirinya, nanti coba didaftarkan ke Ruiji untuk diundang ke training online-nya. Nah, dua pertanyaan terakhir Mas Reza. Di tahun 2026 ini ada tidak produk-produk terbaru dari Ruiji yang akan launching? Sedikit teaser. Jadi kita nggak usah buka-bukaan dulu ya. Teaser aja dulu. Jadi sebenarnya beberapa produk yang mungkin teman-teman tunggu nih, ISP biasanya, atau subnet. Kita akan insya Allah launchingnya produk ONT atau ONU di tahun ini. Jadi teman-teman ya tunggu aja ya tanggal mainnya kapan ya. Nanti kita akan launching ya produk ONT. Dalam waktu dekat atau pokoknya dalam waktu tahun ini. Kemudian ada beberapa produk lain sih sebenarnya yang ini sebenarnya marketnya akan lebih luas tapi masih online ke jaringan yang kita akan bahas gitu. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja ya. Kita akan kasih kejutan dar-der-dor. YTTA. Yang tahu-tahu aja. Oke. Nah, terakhir Mas Reza, apa saran dari Ruiji atau khusus dari Mas Reza untuk business owner, untuk tim IT atau mungkin installer jaringan agar mereka tetap optimal dan scalable? Scalable ya kalau mau mengimplementasikan jaringan. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi karena ini saat ini transformasi digital udah gila-gilaan, apalagi dengan masuknya COVID kemarin di boosting hadirnya AI Dulu mungkin kita skeptis nih. Hadirnya AI akan menggantikan pekerjaan manusia gitu ya. Seluruh orang-orang yang bekerja di sektor swasta itu takut banget gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman dengan hadirnya AI, dengan hadirnya teknologi kita justru nggak perlu terlalu skeptis. Nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu paranoid Justru dengan hadirnya AI kita harusnya lebih semangat karena kita terbantu Dulu mungkin kita melakukan pekerjaan kita secara manual gitu ya. Terus kalau kita mau mengembangkan sebuah ide gitu, dulu kan kita harus discuss nyari teman gitu ya. Sekarang, bener. Itu pun kalau ada revisi. Nah, tapi sekarang dengan hadirnya AI kita punya ide, kita bisa elaborasi. Kita kembangkan idenya Terus pekerjaan kita lebih dipermudah gitu ya. Nah, salah satunya juga teman-teman seperti yang kita udah bahas tadi, AI-nya Ruiji itu mempermudah pekerjaan kita.
Nah, jadi teman-teman ya, saran dari saya ya pribadi ya, kalau misalnya teman-teman ingin jaringannya itu stabil, jangka panjang dan scalable ya, gunakan produk atau brand jaringan ya yang terbukti melakukan pengembangan secara berkesinambungan berkala. Okay. Contohnya adalah Ruiji, gitu ya. Selain itu, gunakan juga produk jaringan ya yang banyak sekali ya, memberikan kita kemudahan fitur-fitur untuk implementasi, ya. Apalagi fitur-fitur AI seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Pastinya ya teman-teman, pertama harus pahami terlebih dahulu kebutuhannya seperti apa, ya. Kalau kita mau mengimplementasikan sebuah jaringan, kemudian kita harus cari dulu ya referensi produk mana yang cocok dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian nanti kita tinggal implementasi, ya. Kalau misalnya kita bingung ya mau menggunakan produk dari brand apa atau tipe apa, ya silakan teman-teman boleh ya konsultasi gitu ya. Jadi paling tidak ya 3 ini ya teman-teman ya. Betul. Cari tahu dulu kebutuhan kita, needs-nya apa. Betul. Jadi kalau Mas Reza tadi sarannya panjang itu ya, kalau saya rangkum, yang pertama itu Mas Reza bilang cari produk yang relevan. Yes. Yang relate sama orang. Yes. Iya. Yang relevan artinya kalau Mas Reza tadi bilang yang lakukan pengembangan secara terus-menerus yang kontinuasnya. Ya, jadi situ bisa sebuah perusahaan itu bisa membuat produk yang lebih relevan, mau waktunya, mau skenario-nya. Yes. Ya, itu. Dan yang kedua adalah pengalaman. Yes. Produk-produk yang berpengalaman. Yes. Ya. Benar. Dan yang ketiga adalah solutifnya atau solusinya. Ya, entah itu solusi dari smart user ini sendiri, yaitu mempelajari kebutuhannya apa, skenario di jaringannya di bisnisnya itu seperti apa, dan kalau bisa menyimpulkan solusinya lebih bagus, berarti sisa belajar. Iya, tinggal belajar. Kalau tidak mengerti pun tidak apa-apa, pokoknya catat saja kebutuhannya apa. Catatannya itu kasih lihat ke frontline-nya HND di semua cabang ya, karena HND Komputer bukan cuma di Makassar, di kota-kota lain juga ada, di Mamuju atau di Kendari, di Palopo. Kalau tidak mengerti tentang bagaimana solusi jaringannya, silakan dicatat, bawa ke HND Komputer, nanti tim HND Komputer yang bantu memilihkan produk yang pas. Benar. Karena HND juga punya tim pre-sales yang expert. Punya expertise itu banyak banget. Kalau teman-teman bingung ya boleh coba cek nomor di bawah. Nah, keuntungannya lagi pakai Ruiji yang tadi seperti saya bahas sama Mas Reza adalah kalau setelah pemasangan masih mau info lebih lanjut atau mau belajar lebih lanjut tentang Ruiji, silakan juga di komputer. Nanti dicatat saja nama dan nomor kontaknya. Kalau memang setuju untuk melakukan training atau webinar, nanti didaftarkan oleh tim HND. Benar. Oke Mas Reza, terima kasih obrolannya sangat bagus sekali, sangat insightful. Terima kasih sekali. Iya, kapan-kapan kita ketemu lagi, kita bahas produk-produk Ruiji yang baru lagi apa. Mungkin kita bisa hands on nanti. Boleh hands on. Kira-kira produk apa yang bagus hands on ini, yang paling relevan atau yang paling dekat sama orang-orang? Sebenarnya router gateway masih cukup relevan sih, karena kebutuhan router gateway saya lihat sekarang sudah semakin banyak. Apalagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia Tengah dan Timur. Iya, benar. Gitu. Perlu yang lebih fleksibel. Betul. Ya. Nanti smart user Anda boleh komen saja di bawah. Boleh komen apakah apa yang mau dibahas dibahas atau setuju dengan idenya Mas Reza, kita hands on router gateway. Nanti smart user Anda boleh pilih tipe, mau di hands on kan tipe apa? Yes, benar. Komen-komen aja di bawah. Komen aja. Iya. Nah, itulah Smart User HND, ngobrol-ngobrol seru saya bersama Mas Reza Haikal dari representatif Ruiji. Pembahasannya tentang router gateway Ruiji. Gimana? Bagus kan? Insightful. Informasinya, penjelasan dari Mas Reza itu sangat lengkap, sangat detail, dan analoginya itu sangat gampang diterima oleh Smart User HND. Sampai di sini dulu konten Tech Time kita di kanal YouTube HND Komputer. Sampai ketemu di konten-konten YouTube HND Komputer berikutnya bersama saya tentu saja host favorit kalian, Agus. Sampai ketemu lagi. Saya Agus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.